Halo semuanya. Ya, kita kuliah lagi. Hari ini adalah minggu pertama perdana dari perkuliahan semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Jadi seperti biasa, di perkuliahan minggu pertama kita akan bahas aturan-aturan main kelas. Oke, saya akan buka slide-nya ya. Nah, aturan kelasnya. Terus APS student berikut akan disebut Belamid ya, karena kita menggunakan Bela. Oke, deskripsi mata kuliah APS. Jadi mata kuliah APS ini seperti Anda ketahui kalau ini mata kuliah pilihan. Jadi tidak semua mahasiswa ngambil, ini ada konsentrasinya sendiri ya. Kita itu adalah terusan dari SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Tapi bedanya jadi di SIA itu juga bikin laporan proyek, nanti ini juga bikin laporan proyek, cuman bedanya kalau di SIA itu kan cenderung ke laporan manual, sistem manual. Nah, yang di APS ini Anda diajari untuk merancang sistem komputerisasi, siklusnya dibuat menjadi sistem komputerisasi gitu ya. Ya, harus menganalisis dulu masalah yang ada seperti caranya SIA, tapi solusinya kita akan mengobati dengan sistem informasi berbasis komputer. Jadi kita akan merancang antarmuka atau interface. Interface itu seperti yang Anda lihat di pelajaran Accurate Kompak 2. Jadi kita bikin tampilan-tampilannya Accurate. Boleh Anda buka Accurate Anda sebagai ide ya. Misalnya siklus penjualan, lihat modul penjualannya Accurate, boleh itu sebagai ide. Tapi setiap perusahaan itu akan memiliki ciri khas masing-masing. Jadi kita tidak bisa nyontek persis dengan Accurate, yang nggak bisa, harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan melalui analisis dan pengendalian internal, analisis pengendalian internal. Makanya nanti waktu akhir perkuliahan, jadi waktu SAS itu mahasiswa wajib mengumpulkan laporan proyek APS. Oke. Buku yang saya pakai itu ada 2. Jadi ada buku Yogianto yang ini yang di sisi putih itu ya. Buku ini sangat bagus untuk mahasiswa yang nantinya skripsi tentang sistem, karena di buku ini ada metodologi penelitian sistem. Jadi ini kayak buku metodologinya sistem si Pak Yogi ini. Ya, memang bukunya sudah lama, tapi ini adalah metodologi yang terlengkap, makanya kita tetap pakai. Kemudian untuk komputerisasinya, untuk merancang interface-nya, kita akan belajar dari buku Rama and Jones. Nah, buku Rama and Jones yang ungu ya, yang buku 2. Kalau yang di SIA itu yang hijau, itu buku 1. Tapi yang di APS ini kita pakai yang buku 2-nya, yang warnanya ungu. Oke. Saya nggak tahu Anda dapatnya gimana. Untuk buku Yogianto ini tidak semua saya pakai, ada bab-bab tertentu. Nanti di Bela akan saya beri silabi ya. Nah, ini nanti di sini ada, saya mau pakai bab berapa aja, itu Anda bisa fotokopi sesuai bab yang saya tunjuk di sini. Tidak semua bab di Yogianto yang saya pakai, tidak. Di Rama juga tidak semua. Jadi mungkin kalau Anda nggak mau beli, mau fotokopi ya, ini ada di sini. Nanti ini akan ada di Bela ya. Nah, ini ketemunya pertemuan 1, pertemuan 2 itu kita bahas apa aja, ini sudah ada di sini semua. Oke. Sistem penilaian. Nah, ini sistem penilaian ya. Jadi mirip dengan SIA ya, nanti tugasnya kelompok semua, tidak ada tugas perorangan. Untuk UTS itu tugas kelompoknya 40%, ujian 60%. Nah, ya nanti ada ujian tulis ya untuk pengertian ke interface. Jadi nanti ada soal ujian tulisnya UTS itu saya memberi kasus tentang suatu perusahaan, terus Anda obati dengan komputerisasi ya, dibikin interface-nya. Nah, itu untuk soal ujiannya Anda bisa lihat di soal yang dijual di BEM ya gitu. Nah, tugas kelompok itu untuk bikin laporannya. Jadi nanti waktu waktu UTS itu Anda bikin proposal, yaitu bab 1 sampai bab 3. Nah, nanti waktu UAS itu bab 1 sampai bab 5. Jadi
tugas kelompoknya nggak kayak siang, nggak banyak gitu ya, jadi nggak ada tugas per bab sama sekali, tugasnya cuma satu kali dan dikumpulkan pada saat UTS gitu, yaitu laporan proyek tapi bab 1 sampai bab 3 aja, sama plus ringkasan eksekutif gitu ya. Kalau yang UAS lengkap bab 1 sampai bab 5. Oke, yang UAS tugas kelompok laporan Anda itu nilainya 60%, ujiannya 40. Tapi ujiannya ini nanti take home exam ya, yaitu mengumpulkan proyek itu. Jadi hitung-hitung laporan proyek nanti itu nilainya 100% gitu ya. Oke. Nah, sekarang susunan laporan proyek APS itu gimana? Kalau waktu usia itu kan cuma 3, kalau di APS itu 5. Jadi yang pertama pendahuluan itu tentang kenapa sih perlu pengembangan sistem, jadi beda dengan SIA. Jadi di bab 1 ini kamu bilang di perusahaan ini tuh terjadi kayak gini, misalnya ada pelanggan selalu terlambat bayar sehingga butuh pengingat piutang, atau mungkin penggajian sering salah, atau tidak ada database tentang tarif ke orang yang mana. Nah seperti itu, cut off sering kelewatan, jam lembur sering kelewatan. Nah seperti itu, jadi Anda tunjukkan makanya perlu pengembangan sistem di organisasi ini. Nah itu, jadi di bab 1 ini menyebutkan masalah sehingga perlu diobati. Nanti pengembangan sistem itu ada 3 alasannya ya, nanti dikupas pada saat kita masuk teori ya, alasan apa aja yang memerlukan pengembangan sistem. Kemudian bab 2 itu latar belakang tentang organisasinya, jadi organisasi kayak ini kayak bab 1-nya waktu SIA ya, jadi gambaran umum perusahaan, struktur organisasinya, visi misi, terus job desk-nya. Dan ingat job desk itu nanti muncul ya di prosedur kayak waktu SIA itu ya, jadi jangan sampai tidak nyambung antara job desk dengan gambaran flowchart-nya. Kemudian bab 3, nah kamu mau ngapain? Nah ini nanti dipelajari di buku Yogianto itu, di ruang lingkupmu kamu mau ngobati seberapa banyak. Kadang-kadang ada yang mau bahas penjualan tapi tidak mau bahas pelunasan piutangnya, cuman bahas sampai dari terima pesanan sampai ngirim barang, ada, karena ribet gitu ya kok sampai lunasan. Nah itu ada, jadi kita kasih ruang lingkup dan keterbatasannya, terus metode pengembangannya apa gitu ya, terus kira-kira kalau dijalankan rancanganmu itu butuh biaya berapa. Nah itu nanti kita pelajari juga di buku Yogianto itu. Kemudian bab 4 itu analisis sistem, yaitu kamu melakukan analisis pengendalian internal atau aktivitas pengendalian, kemudian bikin flowchart yang direvisi, kemudian bikin dokumen yang direvisi. Nah itu. Nah setelah analisis sistem baru kita merancang sistem. Nah ini yang bab 5 itu khusus isinya khusus interface gitu ya. Nanti akan saya attach juga laporan proyek yang sudah jadi, tapi saya tunjukkannya cuma 1 ya. Seandainya ini kalau kelas offline biasanya saya bawa contoh banyak ya, sampai ada 20 atau 15, tapi kalau ini karena daring saya akan menunjukkan 1 contoh laporan proyek yang sudah jadi. Oke. Kemudian ketentuan pengerjaan proyek, tapi nanti file lengkapnya ada di Word, file Word, jadi juga saya upload. Jadi nanti ini kita bikin kelompok 2-3 orang. Terus kelas ini juga wajib bikin grup line kelas dan grup line kelompok. Jadi kalau misalnya kelompoknya ada 3, maka total grup line-nya ada, yang bersama saya ada 4, yaitu grup line kelas sama grup line kelompok. Tapi kalau tiap kelompok cuma 2 ya, grup line kelas sama grup line kelompok tersebut. Nah seperti itu. Kemudian nanti susunan laporan proyek iya harus sesuai dengan pedoman yang tadi saya sebutkan, ada 5 bab itu. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk soft copy laporan proyek yang sudah jadi sampai bab 5 ya, yang saya maksud di sini itu pada saat minggu kedua setelah UTS ya, untuk persiapan presentasi. Jadi nanti Anda waktu UTS, setelah UTS itu Anda yang presentasi. Jadi setelah UTS itu saya masuk minggu setelah UTS itu untuk mereview proposal Anda, ngembaliin, sekaligus saya menjelaskan apa yang harus Anda buat. Kemudian tanya jawab juga, mungkin ada yang ingin kamu tanyakan. Kalau sudah ya minggu depannya, yaitu minggu kedua, laporannya harus dikumpulkan dan langsung minggu kedua itu kita
undian kelompok yang maju. Jadi kelompok yang maju itu nanti diundi, tidak urut nomor kelompok ya. Nanti laporan setelah presentasi kan ada laporan revisi. Nah, itu laporan proyek finalnya akan dikumpulkan pada saat UAS APS, mirip dengan SIA. Kemudian sama, jadi waktu UAS Anda wajib mengumpulkan form kontribusi tugas APS dan logbook kerja kelompok, juga surat pernyataan. Jadi seperti ini saya tunjukkan. Nah, ini contoh form kontribusi anggota kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 terdiri dari mahasiswa A, B, C. Maka nanti Anda tulis nama saudara A menilai anggota B, itu kerjaannya apa, terus ini nilainya. Dan di sini nilainya ini sudah saya rata-rata langsung. Ya. Secara rata-rata langsung ini. Jadi Anda cukup nulis, nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Ya, nanti namanya ditulis, nanti Anda bisa lihat sendiri form kontribusi nilainya. Nah, nanti saudara A ini juga harus menilai saudara C. Jadi kalau misalnya anggota kelompoknya 3 ya A menilai BC, B nanti menilai AC, C akan menilai AB. Gitu ya. Jadi satu orang menghasilkan 2 form kontribusi. Kemudian, nah ini yang perlu Anda ingat, tolong Anda buat dari awal. Jadi kerja kelompok nanti tulis mata kuliahnya APS, kelas apa, kelompok berapa, namanya siapa aja. Karena ini saya bikin gini karena saya juga bikin kayak gini. Nah, kerja kelompok Anda itu catat semua di sini. Mulai UTS ya. Jadi pokoknya mulai ngerjakan tugas kelompok proyek itu. Oh, diskusi melalui line gitu ya, line kelompok, diskusi melalui apa. Tapi Anda dilarang untuk bertemu ya. Kita kelas online. Jadi untuk kerja kelompok juga melalui online. Nah, di grup lain itu saya kan juga masuk. Nanti saya lihat kelompok ini aktif atau enggak. Misalnya kelompok itu ternyata di grup itu yang aktif cuma A dan B, maka nih C kemungkinan bisa saya kurangi nilai timnya karena pasif. Apalagi kalau didukung dengan laporan kelompok di form kontribusi. Di form kontribusi tadi ini kan menilai keaktifan kelompok. Jadi kalau sampai nilainya 50 berarti mahasiswa itu tidak aktif. Gitu ya. Sampai mana tadi ini? Ya. Jadi tolong diisi ini. Ini satu untuk semua anggota. Jadi sebelum UTS kan Anda juga mulai bikin bab 1, bab 2, bab 3. Tulis di sini. Jadi ini kayak agenda kapan Anda berkumpul membuat tugas. Gitu ya, supaya didokumentasi dan ini nanti dikumpulkan pada saat UAS. Jadi saya ingatkan dari sekarang supaya Anda sudah mulai bikin. Kemudian nanti pada saat UAS saya ingatkan lagi. Nah, ini ada surat pernyataan. Kalau kamu melakukan studi from home, karena kita kan pandemi Covid, saya tidak mau karena ada kerja kelompok terus Anda jadinya bertemu gitu. Jadi ini harus ada surat pernyataan kalau kamu melakukan juga secara online kerja kelompoknya. Oke. Kemudian ya, ketentuan lain akan disampaikan lewat file Word. Nah, di sini ada file Word, Anda bisa baca. Ini yang pedoman yang tadi yang saya tulis bab 1 sampai bab 5. Terus ada ketentuan lainnya. Nah, ini Anda bisa baca secara lengkap di file Word. Kemudian ada lagi ketentuan. Nah, ini berlaku pada saat UAS. Makanya tanggalnya saya merahin karena ini punyanya semester kemarin. Itu ya, yang merah-merah ini kamu abaikan karena kita sesuaikan dengan tanggal sekarang. Tapi yang hitam itu sama. Jadi ini nanti berlaku pada saat setelah UTS gitu ya. Ini Anda harus mengumpulkan namanya siapa, mengumpulkannya kapan, terus ada pertanyaan. Kan ini kan nanti yang presentasi ditanyain lah. Kalau kelasnya daring gimana? Jadi kelompok ini kelompok yang presentasi itu misalnya presentasinya Senin, maka laporannya itu harus di-share di kelas Minggu atau Sabtu. Nah, setelah di-share, mahasiswa itu boleh tanya. Jadi tanyanya itu diajukan sebelum kuliah. Nah, nanti kelompok harus menjawab pertanyaan itu dan dipresentasikan pada saat kuliah. Gitu. Nah, lebih jelasnya Anda bisa baca di sini ya. Nanti saya jelaskan lagi pada saat
menjelang UTS dan setelah UTS saya ingatkan lagi. Jadi itu lebih pasti sudah tanggalnya sudah ada gitu ya. Oke ya, saya ingatkan kita ini ada di kelas online, tolong ya jangan jadi siluman. Jadi waktu temennya presentasi, karena kamu sudah lihat di video, kamu sudah chat di line, dianggap presentasi. Enggak, yang namanya presensi itu kamu harus masuk di bela di jam yang ditentukan. Kalau kamu tidak masuk, misalnya nanti masuknya jam 2, itu saya anggap terus jam 2 lebih 15-nya ngilang. Nah, itu saya anggap siluman, itu saya anggap tidak hadir. Jadi tolong kerjasamanya, kelas online ini sebenarnya adalah aksi tindakan positif dari dunia pendidikan agar kita tetap belajar dan lulus tepat waktu. Coba bayangin kalau di stop, kita akan lulusnya telat nanti ya. Terus di metode online ini mungkin ada kesulitan-kesulitan, tolong sampaikan melalui grup line kelas atau kelompok atau WA pribadi ke saya agar segera bisa diatasi. Saya sangat terbuka ya dan menerima saran kritik untuk kemajuan perkuliahan online ini. Oke, nah online ini sering diartikan 24 jam 7 hari, kayak kita shop online ya, kayak di Shopee, jam 12 malam pun bisa belanja. Tapi saya enggak ya, kelas online saya itu punya jam operasional, yaitu Senin sampai Kamis jam 10 sampai jam 7 malam. Ya, baik di grup maupun di WA. Mungkin Anda bisa chat saya jam 8, enggak apa-apa. Kalau saya ada waktu saya akan balas, tapi slow respon gitu ya. Jam yang saya bekerja adalah jam yang sudah disepakati, jam 10 sampai jam 7. Oke? Stay healthy, stay safe, sukses ya. Ini berarti sudah semester terakhir, mungkin ada yang sedang skripsi juga. Jadi ayo kita sama-sama maju supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, ini kontak saya, nanti semua email ada diemailkan ke sini. Ini WA saya, terus tolong saya di-add di grup lain dan kita bisa diskusi lewat forum chat Bella. Oke? Terima kasih.